Ya, 5 lampu tadi udah padam. Kita sudah mengikuti start. Yes. Kita lihat di tikungan 1, tekanan begitu banyak dilakukan oleh pembalap. Masih dia bertahan, Bung James. Ya, betul sekali. Maximilian Günther. Gunter masih ada di nomor 1 disusul oleh Wehrlein dan juga ada Van Dorn di sana. Kita tahu bahwa memang Wehrlein dan juga Van Dorn ini menjadi salah satu perhatian juga pada perhelatan dari Jakarta E-Prix 2023. Ya, saya pikir Van Dorn melakukan start dengan baik sehingga dia posisinya bisa berubah menjadi posisi yang ketiga. Posisi kemungkinan karena tidak di racing line. Sengaja dibuat racing line-nya agak menjauh untuk memberikan posisi kepada pembalap untuk overtaking. Sebenarnya attack mode adalah kerugian. Kita lihat. Apa yang terjadi? Ada crash tadi, pemirsa. Ya, kita lihat ada beberapa debris pecahan tadi dihasilkan oleh pembalap. Kita lihat, kita masih kita dengarkan tim radio dari Sebastian Buemi. Walaupun tanpa insiden, tapi ini termasuk perebutan posisi yang menarik. Wow, itu dia tadi ada salipan yang dilakukan oleh Wehrlein terhadap Gunter. Dan Gunter saat ini berada di pos kedua, Bung Wahab. Iya, pengambil alihan posisi, tetapi kita lihat juga 3 pembalap terbawah mulai mengambil attack mode. Jadi attack mode ini adalah semacam keuntungan yang bisa didapatkan berupa hitungan menit, kemudian penambahan power. Itu kita lihat masih ada debris tadi. Ancol ini memakai Tech Pro. Dan itu kita bisa lihat attack mode-nya. Mengambil attack mode, Stoffel Van Dorn mengambil keuntungan. Terkadang attack mode, contohnya seperti di Monaco, malah cukup mengganggu, Bung. Stewart sudah memberikan indikasi pemakaian energi tidak terlalu banyak di Jakarta sehingga bisa diberikan attack mode yang lebih panjang. Yes, kemudian juga saya mencermati bahwa dari sisi regulasi akan ada yang berbeda atau mungkin sudah dimulai ini di tahun ke-9 dari Formula E tidak ada fan bus. Sudah, Günther. Nah, itu yang saya katakan tadi, Bung. Begitu dia ngambil attack mode, maka posisinya akan disalip di overtaking. Tetapi dia mempunyai keuntungan 6 menit setelah ngambil untuk mendapatkan tambahan power. Sedangkan Wehrlein contohnya sekarang sudah di bawah 1 menit. Betul. Apakah dia bisa memanfaatkan keuntungan penambahan energi itu? Itulah yang mestinya menjadi strategi tim. Posisinya tidak terlalu jauh, Bung Wahab. Betul, betul. Memang ciri khas dari balapan Formula E itu posisinya gapnya tidak terlalu lebar. Bahkan kemarin waktu kita lihat di Monaco benar-benar tipis. Dan Bung James, kita belum melihat satu kejadian unik, terutama di tikungan ke-13, di mana biasanya bisa dilakukan overtaking maupun di tikungan 16 yang akan saya tunggu, karena di situ mestinya kalau buat saya magic overtaking itu bisa dilakukan di area situ dalam keadaan normal. Banyak sekali yang menyukai track yang ada di Jakarta International E-Prix Circuit ini, Bung Wahab. Betul. Mungkin kita cukup beruntung ya, kejadian kita akhirnya bisa membuat Ancol ini menjadi sirkuit. Dan kita cukup apresiasi kepada penyelenggara tahun lalu. Ini dengan penyelenggaraan yang sedikit berbeda, Bung James. Ya. Sambil kita menunggu apa yang terjadi, tapi saya bisa katakan tahun ini si chairman dari organizing committee dipegang oleh Mas Ananda Mikola. Ya. Balapan yang sangat-sangat ketat sekali di lap ke-9, Bung Wahab. Saat ini Gunter masih memimpin, bahkan juga dia masih ada 2 menit 28 detik dengan attack mode yang tadi didapat. Dan kemudian juga Van Dorn ada di pos nomor 2 disusul Wehrlein. Dan ini yang menarik adalah tadi Mortaran, nama yang saya singgung, sudah mendapatkan attack mode di sana. Ya, kita lihat apakah Van Dorn masih bisa bertahan dari serangan Pascal Wehrlein tanpa dengan menggunakan power boost. Mana nomor 1 saat ini masih dipimpin oleh Envision Racing dengan 182 poin. Disusul di nomor 2 ada Tech Air Porsche Formula E Team dengan 169. Dan di peringkat 3 ada Jaguar TCS Racing dengan 156 poin. Bung Wahab. Bagaimana kalau di Formula ini pengaturan dari baterai management system itulah yang akan menentukan. Kita lihat. Kembali ya, 2 menit ya. Iya. Yang didapat oleh para pembalap. Didapatkan, kita lihat kembali karena tadi memakai 62.
kita lihat tadi, saya pikir Gunter ya tadi yang barusan mengambil attack mode ya. Yes, di peringkat 1 Wehrland dan juga Gunter, di mana keduanya ini punya positioning yang sama di saat mengambil attack mode pemirsa. Ini menjadi daya tarik tersendiri di mana Gunter untuk kali pertamanya pada Jakarta E-Prix 2023 ia masih berada di papan atas, atau saya bisa katakan di sini adalah di pole position yang tadi dia sempat mempertahankan posisinya. Paling enggak dia akan nempel terus saja sampai waktunya dia nanti overtaking posisi yang paling tengah, sambil mungkin menunggu pebalap belakangnya untuk menempel di mana mereka sudah tidak mempunyai attack mode lagi. Biasanya seperti itu dilakukan oleh para pembalap Formula E. Papan begitu sangat menarik dengan panasnya Ancol di sore hari ini di Jakarta International E-Prix Circuit. Dan pemandangan yang berbeda tentu saja hadir dari Cassidy. Kita tahu Cassidy di tahun lalu menjadi juara di Jakarta, Bung Wahab. Namun saat ini dia masih berada di peringkat ke-7 dan masih ada peluang tentunya bagi Cassidy. Seperti yang kita saksikan ini, Cassidy menggeser Mortara di posisi 6 saat ini, Bung Wahab. Ya, saya pikir karena Mortara mengambil attack mode maka di overtaking oleh Cassidy. Yang cukup menarik itu Mitch Evans sama sekali belum mengambil attack mode-nya. Si Milian Gunter. Dan kita saksikan ini merupakan tayangan ulangnya pemirsa bagaimana cara dari Jack Dennis menyalip Stoffel Van Dal di peringkat 4 tadi. Ya. Menarik untuk kita simak pemirsa. He just turned in on me. Ini tadi dia insiden wheel to wheel yang saya sampaikan pemirsa, dan nyaris saja tadi kehilangan keseimbangan. Ini yang menarik adalah pemandangan yang Anda saksikan pemirsa. Gunter yang tadi ada di nomor 1. Kali ini dia berada di nomor 3 di belakang dari Jack Dennis. Sebuah strategi yang begitu ciamik ditunjukkan oleh Dennis pada race di round 10 ini, Bu. Ya, karena begitu balapan di 6 sampai 8 lap terakhir nanti, Bung, para pembalap itu pasti lebih banyak. Ini kan semua tergantung dari strategi manajemen baterainya. Ya. Kita lihat Gunter dan Jack Denny sama-sama 36%. Iya. Mulai apa yang terjadi? mencari peluang di sana, Ya, Dennis. mengambil dari sisi dalam, apakah bisa dimanfaatkan juga oleh Gunter? Dan ini dia, bagaimana ada Gunter yang menintip peluang untuk mengambil dari sisi lebar, Bung. Masih ketat sekali. Persaingan di peringkat 1, 2, dan 3, pemirsa. Pada saat pembalap melakukan dogfight seperti itu, Bung, maka pembalap yang tidak ikut dogfight itu bisa memanfaatkan karena di tikungan itu carrying speed-nya yang bisa lebih diatur dibandingkan pembalap yang sedang melakukan dogfight. Beckman ini bisa balapan di Jakarta karena menggantikan Andre Loteler ya. Kebetulan Andre Loteler minggu depan ini, nah itu kita lihat ini Cassidy Mengambil attack mode di sana. Dan kalau kita bicara dengan Gunter Mortara, kedua drivers ini dari tim Maserati MSG, dan jika Gunter mampu untuk mempertahankan konsistensi posisi yang saat ini ia dapatkan di peringkat ketiga, maka akan menjadi perolehan yang fantastis bagi tim Maserati MSG di Jakarta. Yang dilakukan ini running rush yang terjadi mungkin kita spin sekali terjadi running rush. Apa yang terjadi? Ada satu pebalap Mitch Evans. Mitch. Oh, sayang sekali Mitch Evans. Dia kehilangan poin di saat-saat penting, Mitch. Pemenang tahun lalu. Mitch Evans. Slim terjadi. Disundul oleh Sambat. Disundul. Ada sundulan oleh tadi. Sambat, saya pikir, sehingga dia kehilangan traksi. Ada Wehrland di sana yang tersisa 1% energi, dan ini yang menjadi daya tarik tersendiri, Bung, dari Formula E. Kita bisa mengetahui energi dari setiap drivers, dari setiap tim, dan tentunya kita masih menyaksikan persaingan yang ada di posisi 1 sampai dengan 3, tetap mempertahankan konsistensi dari Wehrland. Iya. Wehrland juga tidak bisa memacu secara maksimal karena dia harus bertahan supaya ada regeneration dari baterainya supaya bisa menambahkan energi yang masuk. 0,8%. Apakah dia bisa mencapai finish? Kita saksikan Ini pemirsa. sangat menarik. Sangat krusial, Bung Wahab. Di mana Dennis masih menempel dengan 1% di sana. Akankah Wehrland mampu mempertahankan posisi? Ini dia tikungan terakhir. Wehrland di posisi 1, di belakangnya ada Dennis. Lolos. Sebuah pencapaian yang prestisius didapatkan oleh Wehrland. Kegembiraan dari tim dari Wehrland pemirsa, karena ini menjadi perolehan yang sangat luar biasa dari tim Wehrland, Bu. Ini saya pikir kembalinya si
si jagoan di awal. Iya. Karena dalam 5 race terakhir dia tidak mempunyai prestasi yang cukup bagus, dan ini membuktikan bahwa seolah-olah memberikan pesan kepada para pecinta Formula E bahwa tim Porsche masih kuat dan siap untuk bertarung sampai akhir musim ini. Pascal Wehrlein dari tim Tech Hour Porsche Formula E Team tentunya dengan kemenangan di Formula E Jakarta ini menambah poin bukan hanya untuk dirinya saja, Bung, tapi juga bagi tim Tech Hour Porsche Formula E Team. Ya, dari start dari posisi ketiga sampai menjadi juara. Yes, semakin mewarnai persaingan dari Formula E di tahun ke-9 ya, Bung, di mana setiap negara melahirkan juara-juara yang berbeda-beda, namun juga tentunya ada beberapa nama yang susah untuk bisa mendapatkan juara di double header. Itu yang juga menjadi perhatian. Apakah nantinya Wehrlein mampu untuk bisa mempertahankan apa yang ia dapatkan di round 10 sore hari ini? Ya,